Kita sudah banyak yang tahu bahwa industri keuangan dan perbankan dunia dikuasai oleh segelintir elit perbankan saja. Dan elit perbankan ini juga banyak yang menduga bahwa hanya berkutat pada beberapa dinasti keluarga saja. Belakangan nama Rothschild banyak dihembuskan sebagai dinasti keluarga yang berada di balik kartel perbankan, keuangan, dan permodalan dunia. Tapi mengapa Rothschild ini sangat misterius? Dan mengapa nama dia tidak pernah diangkat ke media massa sebagai orang terkaya di dunia? Padahal katanya kekayaan yang dimiliki oleh keluarga ini bisa dipakai untuk membeli satu negara loh. Dan katanya industri hiburan dan media massa di dunia sudah dikuasai juga oleh dinasti keluarga ini. Kenapa mereka begitu misterius? Apa yang mereka sembunyikan? Agenda apa yang mereka rencanakan di balik kemisteriusan mereka? Berikut ini adalah fakta dinasti keluarga Rothschild yang tidak banyak diangkat di media massa. Yang pertama, hegemoni dinasti keluarga Rothschild dimulai dari kelahiran Mayer Amschel Rothschild dari keluarga moneylender di Frankfurt, Jerman. Ayahnya bernama Mosel Amschel Bauer telah bertransaksi bisnis peminjaman uang dengan Pangeran Hesse di Jerman. Jadi, keluarga Rothschild ini sudah terbiasa berbisnis meminjamkan uang kepada pemerintah. Mengapa mereka sangat suka meminjamkan uang kepada pemerintah? Karena bunga sebagai keuntungan pinjaman yang mereka dapat sangat besar jumlahnya. Dan pembayaran pinjaman pemerintah dijamin oleh pajak. Jadi, pemerintah meminjam uang ke keluarga Rothschild. Lalu mereka menggunakan untuk perang dan membangun negara. Kemudian, pemerintah menarik pajak dari rakyat. Rakyat bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan penghasilan, dan sekian persen dari penghasilan mereka harus disetorkan untuk pajak negara. Sekian persen dari pajak yang terkumpul digunakan untuk membayar hutang pada keluarga Rothschild. Yang kedua, Mayer Amschel Rothschild memiliki 5 orang anak laki-laki. Mereka semua sudah dididik untuk lihai berbisnis peminjaman uang sejak mereka masih remaja. Pada akhirnya, Mayer Amschel Rothschild bersama anak-anak dan cucunya berhasil mendirikan kartel perbankan di beberapa negara di Eropa. Berikut ini adalah nama anak-anak dari Mayer Amschel Rothschild. Ada Amschel Mayer Rothschild, Salomon Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, Kalman Mayer Rothschild, Jacob Mayer Rothschild. Kartel perbankan pertama mereka di Eropa didirikan di negara Jerman, Austria, Inggris, Italia, dan Prancis. Setelah itu, kartel perbankan ini semakin berkembang meluas ke negara-negara lain dan bisnisnya tetap dikendalikan oleh anak cucu Rothschild sendiri. Keluarga Rothschild menjaga kerahasiaan bisnisnya dengan melakukan pernikahan sedarah. Biasanya, mereka akan menikahi keluarga yang sama-sama dari garis keturunan Rothschild, untuk kemudian diberi tanggung jawab mengembangkan bisnis keuangan mereka. Mereka boleh menikah dengan yang tidak sedarah, asalkan pasangan mereka adalah keturunan aristokrat atau petinggi negara, sehingga keluarga Rothschild bisa menjamin pengaruhnya terhadap negara yang mereka hutangi. Atau, pasangan mereka adalah pemilik konglomerasi bisnis yang bisa menambah nilai kekayaan dan kekuasaan keluarga Rothschild. Yang ketiga, nama Rothschild sebenarnya bukanlah nama asli. Nama Rothschild mengacu pada lambang Red Shield atau tameng merah yang biasa dipasang di depan rumah Mayer Amschel Rothschild. Mayer Amschel Rothschild memiliki nama asli Mayer Amschel Bauer sesuai dengan nama marga ayahnya. Karena depan rumah mereka dipasang Red Shield yang dalam bahasa Jerman disebut sebagai Zumrotenschild, maka kemudian ia disebut Mayer Amschel Rothschild. Di dalam Red Shield ini terdapat tanda heksagram, yang mana tanda ini sekarang menjadi lambang dari bendera Israel. Yang keempat, Rothschild merupakan dinasti keluarga Yahudi Ashkenazi. Menurut Andrew Hickok dalam buku Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia, Yahudi Ashkenazi bukanlah Yahudi yang sesungguhnya. Keturunan Yahudi Ashkenazi sebenarnya berasal dari bangsa Khazar yang mendiami negara Khazaria yang berada di sekitar Laut Hitam dan Laut Kaspia. Mereka menurut genetik rasnya adalah keturunan bangsa Mongolia Asia atau Turki. Pada tahun 740 Masehi, raja mereka yang bernama King Bulan memerintah semua rakyat Khazaria untuk memeluk agama Yahudi dan kemudian disebut sebagai Yahudi Ashkenazi. Saat ini, diperkirakan mayoritas orang Yahudi di dunia adalah dari Yahudi Ashkenazi. Wilayah bekas kerajaan Khazaria sekarang menjadi bagian dari negara Georgia di Eropa. Rothschild merupakan dinasti keluarga Yahudi Ashkenazi paling kaya. Selain berasal dari Yahudi Ashkenazi, menurut Henry Mackau dalam penjelasannya di dalam buku Illuminati, Rothschild juga menganut prinsip Yahudi Sabbatean yang ajaran ilmunya dianggap menyeleweng dari ajaran Yahudi asli turunan Musa.
Yahudi Sabbatean inilah yang sering diinterpretasikan orang-orang sebagai Yahudi yang satanik dan tergabung dalam kelompok-kelompok rahasia elit seperti Illuminati, Freemason, Bohemian Grove, dan sebagainya. Yang kelima, walaupun termasuk dalam jajaran Yahudi konglomerat, tapi anehnya, di saat Mayer Amschel Rothschild dan anak-anaknya masih hidup, keluarga mereka sangat aman dari kasus penjarahan dan perampokan. Padahal di abad ke-18, perampokan dan penjarahan keluarga kaya sangat lazim terjadi. Ini karena keluarga Rothschild tidak menimbun aset kekayaannya dalam bentuk barang atau properti, tapi mereka menimbunnya dalam bentuk saham, hutang, dan obligasi pemerintah di seluruh dunia. Ketiga elemen ini juga menjadi generator kekayaan bagi keluarga Rothschild. Yang keenam, di tahun 1770, Rothschild memulai rencana pendirian Illuminati, dan ia menunjuk Adam Weishaupt yang sama-sama dari Yahudi Ashkenazi untuk membentuk organisasi ini. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi organisasi elit bagi Yahudi. Gerakan ini tidak hanya bergerak di bidang kerohanian dan mengamalkan ajaran kitab Talmud Yahudi, tapi juga meluas pada persaudaraan bisnis, politik, penguasaan media massa, dan penguasaan kurikulum pendidikan. Namun, pada kelanjutannya, organisasi ini menuai kontroversi. Menurut Andrew Hitchcock, Illuminati dituding menjadi dalang di balik revolusi Prancis yang rencananya ternyata sudah ditulis oleh Xavier Schwab di tahun 1784. Tapi rencana ini bocor ke pemerintah Bavaria, dan pemerintah Bavaria kemudian memerintahkan penutupan pondok-pondok kebatinan Illuminati di sana. 1 tahun kemudian, pemerintah Bavaria mengingatkan jaringan gereja akan bahaya Illuminati melalui sebuah dokumen berjudul The Original Writings of the Order and Sect of the Illuminati. Tapi, pada tahun 1789, revolusi Prancis benar-benar terjadi. Yang ketujuh, keluarga Rothschild juga menyelewengkan dana dari Pangeran William ke-9 dari Hesse-Hanau di Jerman. Dana senilai $3 juta ini semula dititipkan kepada keluarga Rothschild, sementara Pangeran William melarikan diri ke Denmark karena ancaman dari Napoleon yang ingin mengusir keluarga Hesse-Kassel dari pemerintahan Jerman. Uang ini ternyata tidak pernah dikembalikan kepada Pangeran William. Malah, Nathan Rothschild menginvestasikan uang tersebut ke East India Company, sebuah perusahaan saham gabungan milik Inggris yang khusus dibentuk untuk berdagang di wilayah Samudra Hindia. Dutch East India Company, atau yang lebih kita kenal sebagai VOC, kemudian bergabung ke dalam perusahaan ini. Seperti yang kita tahu, VOC berhasil menjajah Indonesia untuk alasan perdagangan selama ratusan tahun. Yang kedelapan, keluarga dinasti Rothschild terkenal sebagai generator perang dan mendanai sejumlah perang besar di dunia. Mengapa mereka sangat menyukai perang? Karena perang adalah generator hutang terbesar. Pemerintah negara yang sedang berperang rela berhutang besar-besaran demi memenangkan perang. Sedangkan negara yang kalah perang tetap perlu hutang lagi untuk membangun ulang negaranya yang porak-poranda. Selain merencanakan revolusi Prancis, Rothschild juga mendukung penyerangan Inggris melawan koloni Amerika melalui pendanaan perang di tahun 1812. Setelah itu, Bank Sentral untuk Amerika, First Bank of the United States, didirikan. Di tahun 1815, keluarga Rothschild juga mendanai perang Inggris melawan Napoleon. Nathan Rothschild mendanai pasukan Wellington di Inggris, sedangkan Jacob Rothschild mendanai pasukan Napoleon di Prancis. Rothschild juga dituduh telah membiayai revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Revolusi ini berhasil membunuh keluarga Tsar Nicholas II atau Kaisar Rusia saat itu, karena mereka menolak pendirian bank sentral ala Rothschild di Rusia. Saat Perang Dunia Pertama pecah, Rothschild membiayai Jerman, Inggris, dan Prancis melalui bank-bank mereka. Yang kesembilan, Rothschild menjadi orang di balik pendirian kartel perbankan sentral di seluruh dunia. Saat ini, hampir semua negara di dunia memiliki bank sentral ala Rothschild. Setelah Rothschild sukses memprakarsai pendirian bank sentral terkini untuk Amerika Serikat, Federal Reserve, kartel perbankan sentral kemudian menjalar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Bank sentral ini bukanlah milik pemerintah, mereka adalah bank sentral swasta yang independen. Tugas mereka, selain mengatur kebijakan moneter negara, juga memberikan hutang kepada pemerintah melalui pembelian surat utang negara atau bond atau obligasi. Sehingga hampir semua negara saat ini hidup dari hutang perbankan. Menurut Andrew Hitchcock, jika sebuah negara menolak mendirikan bank sentral ala Rothschild, maka Rothschild akan menginisiasi perang melalui agen-agen politiknya di negara tersebut.
Agen politiknya bisa saja adalah pejabat negara setempat yang mudah disuap untuk melancarkan rencana mereka. Ketika pemerintah sudah kalang kabut karena perang, mau tak mau, pemerintah akan menandatangani undang-undang pendirian bank sentral. Kartel perbankan sentral di seluruh dunia ini berujung pada Bank for International Settlements atau BIS di Swiss. Pendirian dari BIS ini juga oleh Rothschild yang diwakili oleh agen-agennya. Yang ke-10, meski memiliki kekayaan melimpah, tapi keluarga Rothschild tidak pernah terendus oleh media. Baik kontroversi yang ditimbulkan, kekayaan yang didapat, maupun sumber kekayaan mereka sendiri. Ini karena Rothschild beserta agen-agennya telah menguasai saham di media-media besar di seluruh dunia. Rothschild memiliki media Reuters di Inggris, sedangkan agen-agennya seperti JP Morgan dan John D. Rockefeller menguasai media-media terkemuka di Amerika Serikat. Yang ke-11, Rothschild adalah dinasti keluarga yang berada di balik gerakan Zionis Israel. Gerakan ini muncul untuk mengembalikan para Yahudi yang berdiaspora untuk kembali ke tanah perjanjian mereka yang berada di Palestina. Salah satu agen Rothschild, Louis Jambis Brandeis, menjadi pemimpin komite eksekutif dari Zionis di tahun 1914. Ia berhasil naik menjadi ketua kejaksaan Amerika di tahun 1916. Louis Brandeis berjanji Amerika akan membantu Inggris berperang melawan Jerman di tahun 1916. Tapi sebagai imbalannya, Inggris harus memberikan tanah Palestina untuk menjadi tempat tinggal bagi kaum Yahudi dan mendirikan negara Israel. Konspirasi Zionis dengan Inggris ini juga menjadi penyebab sakit hatinya Jerman kepada bangsa Yahudi. Jerman merasa negara mereka telah menampung orang-orang Yahudi dengan baik, tapi mereka malah bermain di belakang. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 1895, Edmund James de Rothschild mengunjungi Palestina, lalu menyediakan anggaran untuk pembentukan negara Yahudi pertama. 2 tahun kemudian, Rothschild memprakarsai terselenggaranya Kongres Zionis untuk mempromosikan Zionisme di Munich, Jerman. Tapi, mendapat penolakan dari warga Yahudi di Jerman sendiri, sehingga Kongres ini harus dipindah ke Basel, Swiss, dan berlangsung pada 29 Agustus 1897. Yang ke-12, salah satu perusahaan Rothschild mendapatkan hak penentuan harga emas dunia hingga tahun 2004. NM Rothschild & Sons mendapat peran permanen menentukan harga emas harian dunia. Ini dilakukan di kantor mereka di City of London setiap hari jam 11. Walaupun saat ini penentuan harga emas tidak langsung ditentukan oleh perusahaan milik Rothschild sendiri, tetapi, dinasti keluarga Rothschild tetap kaya raya melalui industri perbankan mereka yang telah mendunia, memegang kendali atas surat-surat utang pemerintah negara-negara di dunia, dan menghasilkan keuntungan investasi di bursa-bursa saham terkemuka di dunia. Selain itu, dinasti keluarga Rothschild juga ternyata telah menguasai banyak bisnis-bisnis vital di dunia ini, mulai dari pertambangan emas, pembiayaan infrastruktur negara, dan pembelian terusan Suez melalui agen-agennya.